Bila ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan au fi'lan au takriran au sifatan. Apa-apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik perkataan atau perbuatan atau takrir ya, atau sifat. Apa itu takrir? Takrir itu adalah perbuatan sahabat yang dibiarkan oleh Nabi. Ya, maka itu disebut dengan takrir. Maka kalau kita mengenal ilmu hadis atau sunnah, kita kenal ada sunnah qauliyah, berarti ucapan, ada sunnah fi'liyah, berarti perbuatan, ada sunnah takririyah, perbuatan sahabat tapi dibenarkan tidak ditegur oleh Nabi, au sifatan atau sifat. Sifat di sini adalah bentuk apa? Bukan perbuatan tapi misalkan ya, Nabi itu memiliki wajah yang berseri-seri. Itu kan sifat ya. Rambutnya Nabi itu sampai sebahu. Bukan sebahu, apa ya? Sepundak. Nah, itu berarti sifatnya. Nah, hadis itu dari segi sandarannya tadi ada yang disebut dengan marfu. Marfu itu berarti yang disandarkan sampai ke Nabi. Yang kedua namanya mauquf, hanya sampai sahabat. Yang ketiga maqtu, yang hanya sampai tabi'in. Jadi misalkan dari Abu Hurairah menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda, itu berarti marfu ya. Kemudian kalau sahabat itu, kalau mauquf itu berarti hanya sampai sahabat. Berarti yang melakukan tindakan itu adalah sahabat. Kalau maqtu itu berarti tabi'in, nggak mungkin tabi'in mendengar langsung dari Nabi, maka itu menjadi maqtu, terputus. Ya. Hadis menurut ya sinonim dari kata hadis adalah as-sunnah. As-sunnah itu menurut bahasa adalah jalan atau tuntunan atau kebiasaan atau hukum. Sesuatu yang dituntunkan oleh Nabi berupa perintah, larangan, maupun anjuran. Dalam pengertian ini, maka sunnah itu selalu dilawankan dengan bid'ah. Bid'ah berarti mencipta sesuatu yang baru. Misalnya, ya, Nabi itu tuntunannya sholat subuh adalah 2 rakaat. Kemudian kok ada orang yang mengerjakan sholat subuh itu 3 rakaat. Berarti berlawanan dengan tuntunan Nabi, maka itu disebut dengan bid'ah. Ya. Atau secara istilah suatu cara dalam agama yang diciptakan menyerupai agama sebagai ibadah pada Allah. Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan as-sunnah. Ya. Ulama hadis menyamakan arti as-sunnah dengan al-hadis. Berarti sunnah dan hadis sama saja. Segala hal yang bersumber dari Nabi berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, bentuk fisik, karakter, perjalanan hidup, baik sebelum atau sesudah jadi Nabi. Nah, yang kedua, ulama usul fikih. Segala hal yang bersumber dari Nabi yang pantas dijadikan dalil bagi hukum syariat. Dengan demikian, segala sesuatu dari Nabi yang tidak berkenaan dengan pembentukan syariat, maka itu bukan sunnah. Ya. Gitu.
Nanti kalau tidak paham bisa ditanyakan. Hadis qudsi. Jadi begini, ada Al-Quran, ada hadis, dan ada hadis qudsi. Ya. Kalau Al-Quran, lafaz dan maknanya atau lafaz dan kontennya itu berasal dari Allah. Nabi tidak terlibat dalam redaksinya maupun isinya. Kalau hadis, redaksi dan kontennya dan isinya itu berasal dari Nabi. Kalau hadis qudsi, kontennya berasal dari Allah, tapi redaksinya dari Nabi. Maka kemudian muncul istilah hadis qudsi adalah wahyu Allah yang tidak firman Allah yang tidak tercantum dalam Al-Quran. Nah. Kemudian kedudukan hadis. Nah, kalau Al-Quran adalah sumber hukum, kemudian hadis adalah sumber hukum. Al-Quran itu sumber hukum yang pertama, hadis sumber hukum yang kedua. Lalu bagaimana posisi hadis terhadap Al-Quran? Ya. Kedudukan hadis jelas kan? Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul. Taatilah Allah berarti merujuknya kepada Al-Quran, taati Rasul merujuknya kepada hadis. Banyak ayat-ayat yang di situ taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ini contohnya. Kemudian kedudukan hadis tadi itu, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi utama hadis adalah untuk menjelaskan kehendak Al-Quran. Ya. Hal ini karena apa? Karena tidak semua yang terdapat dalam Al-Quran itu tidak semuanya terperinci. Misal, Allah menyuruh kita di dalam Al-Quran, contohnya surat Al-Ankabut ayat 45, perintah dirikanlah sholat. Tetapi Al-Quran tidak ada perincian sholat apa saja, caranya bagaimana. Maka disebut perintah Allah dalam Al-Quran tentang sholat itu masih mujmal, masih global. Maka dijelaskan oleh hadis. Ya. Jadi kalau kita runut, fungsi hadis sebagai berikut. Yang pertama namanya bayan ta'kid. Ditegaskan dalam Al-Quran. Bayan ta'kidnya artinya hadis itu untuk menguatkan hukum yang ada dalam Al-Quran. Misalkan Al-Quran menyuruh sholat, hadis juga menyuruh sholat. Al-Quran menyuruh zakat, hadis juga menyuruh zakat. Al-Quran menyuruh haji, hadis juga menyuruh haji. Itu berarti menguatkan hukum yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua namanya bayan tafsir atau bayan taudih. Untuk menjelaskan atau merinci atau membatasi atau menghususkan ayat yang bersifat global. Contoh, ya. Yang pertama, hadis merinci ayat yang bersifat global. Aqimus sholah wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Al-Quran tidak menjelaskan sholatnya sholat apa saja, kapan waktunya,
Quran juga tidak menjelaskan yang harus disakati apa saja, ukurannya berapa, ya. Maka dijelaskan oleh hadis. Ini disebutnya dengan bayan tafsir atau bayan taudi. Jadi yang pertama hadis merinci ayat yang bersifat global. Yang kedua, hadis membatasi ayat yang apa adanya penafsirannya. Contohnya, misalkan ayat yang mengatakan asariku wasarikotu faktongu aidiyahuma jaza'am minallah nakalam minallah jaza'am bima kasab. Ya. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangannya. Nah, kata potonglah tangannya itu berarti yang disebut dengan tangan adalah ujung jari sampai pangkal tangan, ya, sampai pundak. Ya. Sampai pundak itu kan berarti tangan. Pundak sampai ujung jari tangan itu adalah tangan. Tapi pengertian itu oleh Nabi yang dimaksud dengan potong tangan, Nabi membatasinya dengan mifsolil kaf. Atau batasnya hanya pergelangan tangan. Padahal pergelangan tangan itu kan hanya sebagian dari tangan. Ya. Sampai pergelangan tangan ya tangan. Dari ujung jari sampai siku ya tangan. Dari ujung jari sampai bahu ya tangan. Kan? Tapi Nabi membatasi yang dipotong bagi seorang pencuri adalah hanya pergelangan tangan. Itu bayan tafsir yang kedua. Bayan tafsir yang ketiga, hadis mengkhususkan ayat yang bersifat umum. Mengecualikan kan berarti. Misalnya, semua anak adalah ahli waris. Anak adalah ahli waris dari orang tuanya. Tetapi bagi anak yang membunuh orang tuanya, dia terhalang dengan aturan Nabi la yarisul qatilu minal maktul syai'an. Orang pembunuh kehilangan hak waris dari yang dibunuhnya. Berarti Nabi membatasi atau mengecualikan, ya. Contoh lain misalkan, ini yang paling populer ya. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan bagi kalian bangkai, darah, dan daging babi. Yang namanya bangkai berarti binatang yang mati tanpa proses penyembelihan. Ikan adalah binatang yang mati tanpa proses penyembelihan. Berarti ikan mati itu adalah bangkai. Karena tidak ada ikan yang matinya disembelih. Nah, kalau hanya mengandalkan ayat tersebut, berarti umat Islam mengkonsumsi ikan itu sama saja dengan mengkonsumsi bangkai. Yang oleh Allah ditegaskan sebagai haram. Tetapi oleh Nabi, hadisnya Nabi mengecualikan bangkai ikan dan bangkai belalang. Jadi khusus bangkai ikan dan bangkai belalang, Nabi menghalalkan. Itu berarti Nabi mengkhususkan ayat yang bersifat umum. Yang itu tadi ya. Berarti bayan nasah ya. Bayan tasri, berikutnya adalah bayan tasri.
Nabi membuat hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Contoh, pezina laki-laki dan pezina perempuan yang sudah menikah, Nabi menghukuminya dengan dirajam. Berbeda dengan pezina yang belum menikah, hanya dicambuk 100 kali. Terus, contoh lain adalah Al-Quran tidak mengharamkan laki-laki memakai perhiasan emas, tetapi Nabi melarang laki-laki memakai perhiasan emas dan melarang memakai baju sutra. Ya. Yang keempat namanya bayan nasah. Hadis menghapus ketentuan ayat dalam Al-Quran. Contohnya adalah larangan Nabi untuk berwasiat kepada ahli waris. Jadi kalau ada orang meninggal, mau meninggal, tidak boleh wasiat tentang harta itu kepada ahli waris. Sebab ahli waris sudah mendapatkan hak dari statusnya sebagai ahli waris. Unsur hadis kita mengenal ada satu namanya sanad, ya. Sanad itu adalah sandaran tumpuan jalan yang menyampaikan pada matan. Nah, sedangkan matan adalah permukaan dataran yang keras tanpa menonjol. Nah, ini disimak saja supaya gampang paham, langsung ke contohnya. Ya. Ini yang meriwayatkan Bukhari. Kita mengenal ada hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Bukhari itu mendengar hadis itu dari Muhammad bin Musanna. Muhammad bin Musanna mendengar hadis itu dari Abdul Wahab As-Saqafi. Abdul Wahab As-Saqafi mendengar hadis itu dari Ayub. Ayub mendengar hadis itu dari Abu Kilabah. Abu Kilabah mendengar hadis itu dari Anas bin Malik. Ya. Nah, Anas bin Malik itu mendengar. Nah, rangkaian ini Bukhari, Muhammad, Abdul Wahab, Ayub, Abi Kilabah, Anas bin Malik itu yang disebut dengan sanad. Sedangkan ini salah sumangkunna fi wajada halawatal iman itu yang disebut dengan matan. Gampangane sanad adalah rangkaian orang yang meriwayatkan hadis, sedangkan matan adalah bunyi hadis. Kemudian berikutnya macam-macam hadis. Nah, macam-macam hadis. Satu namanya hadis sahih. Menurut bahasa, hadis yang bersih dari cacat, hadis yang benar-benar berasal dari Rasulullah, ya, dengan standar periwayatan yang benar. Yang kedua namanya hadis hasan, berarti hadis bagus. Hadisnya, sanad tadi, rangkaian hadisnya benar, ya. Tidak terdapat rawi yang pendusta, tapi yang meriwayatkan itu satu orang. Jadi disebut, tadi hadisnya benar tapi kurang meyakinkan. Yang ketiga hadis dhaif. Nah, yang ketiga hadis dhaif. Hadis yang melemah.
Jadi misalkan di antara sanad tadi, jalur ada orang yang hafalannya lemah. Nah, hafalannya lemah itu menjadikan hadis itu dhaif atau lemah. Yang keempat namanya hadis maudhu atau hadis palsu. Ya. Hadis palsu itu sebenarnya adalah bukan hadis, tapi diungkapkan seakan-akan itu adalah hadis. Dianggap itu hadis. Contohnya misalkan an-nadharu ilal wajhil jamil ibadah. Melihat wajah yang cantik itu ibadah. Nah, ini tidak ada sumbernya dari Nabi, tapi orang menganggap itu berasal dari Nabi, maka itu namanya hadis palsu. Ya. Apabila ada hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran, tidak terdapat dalam hadis, maka kepastian hukumnya didapat melalui yang namanya ijtihad. Ya. Ijtihad adalah berasal dari kata jahada, bersungguh-sungguh, mencurahkan segenap kemampuan untuk mendapatkan sesuatu yang sulit, ya, hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis. Syarat berijtihad itu satu, harus orang yang faqih, orang yang alim. Kemudian, jadi tidak semuanya berhak berijtihad. Kemudian hanya berlaku pada persoalan-persoalan yang belum ditetapkan dalam Al-Quran maupun hadis secara terperinci. Berarti tidak boleh menciptakan ijtihad, menciptakan ibadah baru. Ya. Tapi yang berkaitan dengan muamalah. Syarat seorang untuk berijtihad, satu, menguasai bahasa Arab untuk dapat memahami Al-Quran dan hadis. Mengetahui dan sistem hukum serta ilmu untuk memahami Al-Quran. Mengetahui hadis-hadis hukum dan ilmu hadis. Menguasai sumber-sumber hukum Islam dan metode istimbat. Ya. Mengetahui dan menguasai kaidah fikih, mengetahui rahasia dan tujuan hukum Islam atau maqasidus syariah, terus berperilaku baik, jujur dan ikhlas. Nah, ada ijtihad fardhi dilakukan oleh perseorangan, ya. Ada ijtihad jama'i, ijtihad dalam suatu perkara yang disepakati oleh para mujtahid. Kalau di Muhammadiyah namanya majelis tarjih. Ya. Kedudukan ijtihad adalah sebagai sumber hukum ketiga. Kemudian ijtihad itu ada ijtihad bayani, usaha yang dilakukan mujtahid dalam mendapatkan hukum dari nas doni dengan menginterpretasikan nas-nas Al-Quran dan hadis. Ada bayan takrir, ya. Ada ijtihad qiyasi. Ijtihad qiyasi itu ya tadi, misalkan narkotika itu tidak ada hukumnya dalam Al-Quran. Tapi dalam Al-Quran ada hukum khomer, yakni khomer itu haram. Kenapa khomer itu haram? Karena memabukkan. Narkoba itu memabukkan juga, maka hukum narkoba dikiaskan sama dengan hukum khomer. Maka itu adalah produk ijtihad, namanya ijtihad qiyasi. Ya. Ijtihad istislahi, dengan cara, ya, ijtihad istilahi contohnya ya seperti zaman Nabi itu belum ada buku nikah. Nah, sekarang demi kemaslahatan diciptakanlah buku nikah. Kalau kamu menikah dengan suamimu bulan madu, masuk ke hotel syariah, tidak boleh dalam satu kamar kecuali suami istri, kamu tidak bisa masuk. Kecuali apabila ada yang bersaksi bahwa kamu adalah suami istri. Tapi kan tidak mungkin juga bulan madu membawa dua orang saksi. Nah, maka untuk mempermudah, dengan membawa buku nikah, itu semua pihak percaya
bahwa kamu itu sudah suami istri. Ya, itu saja sebagai gambaran karena waktunya